Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Best FM di Sorotigo dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas dari surat Al-Lail, ayat berapa? Ayat ke-19. Apa bunyinya? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Bahwa orang yang beriman ketika beramal, ketika berinfak, ketika berbagi, bukan dalam rangka balas jasa kepada orang lain atau mencari jasa dari orang lain. Bila pada ayat ke-19 Allah Subhanahu wa ta'ala memberi contoh niat yang salah ketika beramal, niat yang keliru ketika beramal, yaitu beramal semata-mata untuk mencari balasan dari manusia atau membalas kebaikan mereka. Hanya untuk itu saja. Di ayat yang ke-19 Allah menyebutkan niat yang salah. Maka di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang keberapa? Ke-20, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan niat yang benar yang seharusnya ada di setiap amalan kita. Apa bunyi ayat yang ke-20? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang yang beriman itu ketika beramal, dia semata-mata mencari wajah Allah yang maha tinggi. Apa maksudnya? Para ulama kita menjelaskan, di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, maksudnya adalah ikhlas, tulus, semata-mata mencari wajah Allah dan mengharap ridho darinya. Mencari wajah Allah maksudnya apa? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan maksudnya adalah dia berharap ketika ikhlas dalam beramal, dia mendapatkan kehormatan bisa menatap wajah Allah nanti di surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Dan ini ikhlas dalam beramal adalah merupakan syarat mutlak
dan tidak bisa ditawar-tawar bagi orang yang pengen amalannya diterima sama Allah. Sehingga ketika amalan seorang hamba tidak terpenuhi di dalamnya ikhlas, maka amalannya akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan gambaran bagaimana sia-sianya amalan tersebut, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 23. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan, kami akan perlihatkan, kami akan tampakkan amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amalan-amalan mereka tersebut menjadi debu yang beterbangan. Beleduk. Apa? Beleduk. Mau panjenengan dikasih debu? Mau? Gratis? Gak mau? Nunggu mahbe? Oke. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Sia-sia. Dan tidak ada bekasnya. Ustaz, surat apa tadi? Al-Furqan ayat 23. Ustaz, ayat tersebut kan lagi berbicara tentang orang kafir, Ustaz. Kita kan orang Islam, Ustaz. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walaupun ayat tadi, surat Al-Furqan ayat 23, itu sedang berbicara tentang orang kafir dan nasib mereka nanti pada hari kiamat. Akan tetapi kata Imam Ibnu Katsir, kenapa kok orang kafir nasibnya seperti itu? Apa pemicu yang mengakibatkan amalan mereka itu jadi debu? Kata beliau, gara-gara amalan orang-orang kafir itu tidak terpenuhi syarat diterimanya amalan. Itu yang menyebabkan amalan mereka itu menjadi debu. Apa syarat diterimanya amalan? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat. Gara-gara amalan mereka tidak ikhlas, atau tidak sesuai tuntunan, atau bahkan dua-duanya tidak mereka penuhi, ikhlas ya tidak, sesuai tuntunan ya tidak. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amalan mereka menjadi debu. Bisa dibayangkan? Ketika dia datang pada hari kiamat mengharapkan akan bisa menikmati buah dari amalan yang dia kerjakan ketika di dunia, ternyata nanti pada hari kiamat akan menjadi debu yang berterbangan. Makanya di dalam beberapa ayat disebutkan kasarabim biqi'atin, seperti fata morgana. Kalau kita lagi panas banget di jalan, wah kayak nengkana kayak apa? Anak banyu, dioyok, dicari, dikejar, ternyata kayak ada. Kira-kira seperti itulah. Mereka menghadap kepada Allah pada hari kiamat, dia pikir dia punya amalan yang banyak. Ternyata nanti pada hari kiamat dia tidak dapatkan ganjaran sedikit pun dari amalan yang mereka kerjakan. Walaupun amalan yang mereka lakukan itu kelihatannya besar. Sekalipun amalan yang mereka kerjakan kelihatannya apa? Besar. Rasulullah SAW ngasih contoh. Amalan yang besar tapi tidak memenuhi niat yang tulus, bagaimana akibatnya? Hadis riwayat Bukhari yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Amalan itu diterima atau tidak tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niat dia. Hadisnya sampai di sini? Tidak. Setelah itu Nabi SAW ngasih satu sampel amalan. Apa itu? Hijrah. Apa? Hijrah. Hijrah itu apa toh?
Pindah mengdi. Pindah rumah. Pindah dari tempat yang jelek, tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Meninggalkan tempat yang tidak islami menuju ke tempat yang islami. Dari negara kafir menuju negara Islam. Dari tempat yang isinya maksiat menuju tempat yang isinya ibadah. Itu hijrah. Apa kata Nabi SAW? Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena tujuan duniawi. Ikhlas atau tidak? Tidak. Au ilam ra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi wanita di tempat hijrah. Jadi niatnya itu ada udang di balik batu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah yang dia lakukan hanya akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan saja. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin banyak di antara kita belum tergambar, belum terbayang hijrah itu amalan yang berat atau ringan atau gampang atau sulit. Kenapa kok ngasih contohnya apa? Hijrah, bukan sholat misalnya, atau bukan zakat, atau bukan haji misalnya. Berat mana haji sama hijrah? Apa ya? Hijrah itu beratnya pol. Dari sisi apa Ustaz? Dari sisi pengorbanan. Ketika orang hijrah, dia harus mengorbankan materi dan imateri. Materi yang harus dia korbankan apa? Rumah tempat dia tinggal. Terus tanah yang dia miliki. Terus istri, anak, pekerjaan, hewan ternak. Ini materi. Imateri apa? Perasaan. Ya, korban apa? Perasaan. Ini semuanya harus dia tinggalkan. Kalau mengganggu jalan hijrah tersebut, harus dia tinggalkan semata-mata karena memenuhi panggilan Allah untuk hijrah. Meninggalkan rumah yang sudah dia beli, dia cicil berapa puluh tahun. Punya sawah yang sedang menguning, ditinggalkan. Punya hewan ternak berapa? Jangan punya hewan ternak ya? Ayam ya. Ayam sore siji ora bali digoleti. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanah Ustaz. Panjenengan tahu? Para sahabat saat itu hijrah dari mana ke mana? Mekah ke Madinah. Berarti mereka meninggalkan tanah yang di mana? Mekah. Saya kasih contoh sampel ya, harta yang harus ditinggalkan. Tanah di Mekah. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Saya baca di sebuah situs, sampai detik ini tanah yang paling mahal itu di seluruh dunia itu di Mekah. Tidak ada yang mengalahkan mahalnya tanah di Mekah. Di alun-alun sini, sekeliling alun-alun pinten? Mana Juragan? Per meternya berapa sih di sekeliling alun-alun ini? Berapa? 3 juta orang mungkin. Murah banget. Per meter 3 juta. Yang benar ini. Berapa? Per ubin. Ya per meter berapa lah? 10 juta. Katakanlah per meter berapa? 10 juta. Mahal gak? Mahal. Di desanya jenengan berapa per meter? Per meter 300.000 paling. 100.000, 50.000 kan. Kira-kira harga tanah di Mekah per meter berapa? Pakai rupiah saja. Pakai real kesuwen gue boleh ngitung. Saya baca di salah satu situs properti, ya, per meter di sana itu 6 miliar. Berapa? 6 miliar per meter.
Ustadz itu kan harga sekarang Ustadz. Tahukah jenengan? Harga tanah sekarang di sana dengan harga tanah di sana dulu itu tidak beda jauh. Kenapa? Karena mata uangnya apa? Emas. Dan emas itu relatif stabil. Berbeda dengan pecahan, koin, logam, uang kertas, beda. Kalau emas itu relatif stabil. Jadi kira-kira harta saat itu di sana per meternya tanah harganya 6 M. Kira-kira sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, para juragan-juragan itu. Orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Kira-kira mereka punya berapa meter? 1 meter? Orang mungkin. Sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, sekaliber Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum jami'an, sekaliber Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kira-kira berapa meter yang mereka miliki? Semuanya mereka tinggalkan. Bahkan Abdurrahman bin Auf menuju ke Madinah hanya membawa baju yang dipakai di atas tubuhnya. Kira-kira itu amalan berat atau tidak? Itu baru mikir tanah loh. Mereka hartanya bukan hanya tanah. Mereka punya onta, mereka punya kambing, mereka punya rumah, mereka punya kebun, mereka punya ini dan itu. Semuanya ditinggalkan untuk mencari ridhonya Allah. Seandainya amalan yang berat ini tidak ikhlas, seandainya amalan yang besar tadi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima sama sekali sama Allah. Padahal berapa yang dia korbankan? Miliaran, triliunan dia tinggalkan. Kalau tidak ikhlas, tidak akan dibalas oleh Allah apa-apa. Itu padahal besar ya. Bagaimana singkur klutik 500 perak. 1000 perak. Ustaz, berarti kita kalau infak jangan sedikit. Ya kalau bisa. Bagus mana Ustaz? Sedikit tapi ikhlas? Sama banyak tapi tidak ikhlas? Bagus yang mana? Bagus yang mana? Banyak tapi ikhlas itu di luar pertanyaan. Pertanyaannya antara yang sedikit ikhlas sama banyak tidak ikhlas. Ya jelas kalau disuruh milih antara dua itu lebih bagus yang sedikit tapi ikhlas. Syukur-syukur banyak tapi ikhlas. Jadi illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Itu adalah merupakan syarat mutlak ketika kita beramal. Hanya mencari ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah saja. Seandainya itu tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tidak akan membuahkan apa-apa nanti pada hari kiamat. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, tidak dapat apa-apa. Ya tidak apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Anda pikir hanya tidak mendapatkan apa-apa? Bukan. Bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan neraka. Bukan hanya tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat apa-apa mungkin ada sebagian orang mengatakan ya impas lah. Bukan. Bukan hanya sekedar tidak dapat apa-apa, tapi akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan neraka Jahannam. Anda bisa baca ancaman tersebut dalam Al-Quran surat Hud. Surat apa? Hud
ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16. Apa firman Allah dalam surat tersebut? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beribadah, tujuannya untuk kepentingan duniawi saja, maka kami, kata Allah, akan berikan apa yang dia inginkan di dunia tersebut. Jadi jangan dipikir gak akan dikasih. Dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beramal, tujuannya untuk mencari kepentingan duniawi tok. Tidak ada niat yang tulus sama sekali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia inginkan akan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lengkap seperti apa yang dia inginkan. Wahum fiha la yubkhasun. Tidak dikurangi sedikit pun. Dia pengennya apa dikasih sama Allah semuanya. Itu di mana? Di dunia. Ayat selanjutnya. Tentang apa nasib mereka di akhirat. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan dapat apa-apa kecuali cuma neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha. Dan amalan yang mereka kerjakan semuanya hancur, berantakan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sia seluruh amalan yang mereka kerjakan. Bukan hanya tidak dapat apa-apa, tapi terancam dengan siksaan neraka. Dan hadis Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim menggambarkan lebih mengerikan. Bukan hanya terancam masuk neraka, tapi terancam masuk neraka pertama kali. Sebelum yang lain-lainnya. Makanya kita sering dengar hadis Nabi SAW dan sering diulang-ulang oleh para ustadz, para mubaligh, para da'i tentang orang yang pertama kali masuk neraka pada hari kiamat. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama orang yang berjihad. Yang kedua orang yang mulang ngaji. Ustadz. Yang ketiga orang kaya yang dermawan. Itu yang pertama kali masuk neraka. Bukan orang yang minum minuman keras. Bukan orang yang berzina. Bukan orang yang korupsi. Dia sing korupsi, alhamdulillah. Itu yang pertama kali masuk neraka. Orang yang berjihad. Yang kedua apa? Orang yang guru ngaji. Ya. Yang ketiga, orang yang dermawan. Kenapa kok 3-3-nya? Itu kan amalan yang baik-baik. Kok kenapa mereka justru malah masuk neraka? Bukan hanya masuk neraka, malah pertama kali masuk neraka. Edisi perdana. Ya, yang pertama kali masuk neraka, subhanallah. Semuanya itu gara-gara niat. Makanya tadi saya katakan, amalan yang kelihatannya besar, kelihatannya hebat. Ketika tidak terpenuhi niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, maka akan menjadi bumerang buat orang-orang tersebut. Saya akan bacakan sedikit dialog. Ya. Sedikit dialog yang terjadi antara 3 orang ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 orang ini ketika akan dimasukkan ke neraka ditanya dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama orang yang berjihad.
Ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Dia katakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Wahai Rabbi, aku berperang. Aku berperang karenamu ya Allah. Tulus karenamu ya Allah. Hatta stushhidtu, sampai aku mati syahid. Dia ngakunya seperti itu. Tapi ngaku di hadapan siapa? Allah. Allah Maha tahu isi hatinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab, kadzabta, bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Tapi engkau dahulu berperang itu cuma supaya dikatakan, oh, pemberani, hebat, gak takut mati. Ya. Dan itu semuanya sudah kamu dapatkan. Maka kemudian diseret masuk ke neraka. Orang yang kedua, apa tadi? Guru ngaji. Masih temen Ustaz ya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana, apa yang kamu kerjakan dulu ketika di dunia? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Wahai Rabbi, ketika di dunia dulu aku belajar ilmu agama. Aku belajar Al-Quran. Aku ajarkan ilmu agama dan Al-Quran tersebut. Aku baca Al-Quran semata-mata ingin mendapatkan ridhamu wahai Rabbi. Pengakuan dia. Maka kemudian Allah sama menjawab seperti apa yang dijawabkan kepada orang yang pertama. Kadzabta, bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau belajar ilmu agama supaya engkau dikatakan alim, ulama, ustadz yang terkenal, mubaligh yang tersohor. Kamu belajar ilmu agama untuk dapatkan itu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dielu-elukan, supaya dipuji-puji. Oh, fulan qari', bacaannya bagus, merdu, terkenal di mana-mana. Dan semua sudah engkau dapatkan itu. Maka kemudian diseret masuk ke mana? Ke neraka. Tinggal orang yang ketiga. Ditanya, kamu punya duit buat apa saja? Maka kemudian dia katakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Wahai Rabbi, harta yang engkau berikan kepadaku, tidak ada satu pintu pun, tidak ada satu pintu kebajikan pun, melainkan aku infak di dalamnya. Ada anak yatim datang, kasih. Ada pondok minta sumbangan, kasih. Ada janda, kasih. Ada pembangunan pondok, ada masjid, kasih. Semuanya dikasih. Setiap pintu saya masuki wahai Rabbi. Dan semata-mata aku lakukan itu karena mengharapkan ridhomu ya Allah. Pengakuan dia. Apa kata Allah? Bohong. Kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Akan tetapi engkau lakukan itu semua supaya namamu harum, supaya dikenal sebagai orang yang dermawan, dan itu semua sudah kamu dapatkan. Maka kemudian dia dijebloskan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Ketika dengar hadis ini, yang pertama kali kita lakukan itu introspeksi diri. Bukan apa? Bukan nuduh orang lain. Nuduh orang lain maksudnya kepada ya. Ana wong infak ludik masukkan. Oke, calon penghuni neraka nomor 1. Lihat diri kamu itu loh. Wong ada peringatan dari Rasul kok buat nilai siapa? Orang lain. Lihat diri sendiri.
Ustaz, berarti angel ya masuk surga. Semuanya itu butuh perjuangan. Jadi jangan dipikir kita ini sudah beramal, sudah ngaji, sudah sholat, sudah puasa, terus lantas dapat jaminan stempel langsung masuk apa? Surga. Butuh perjuangan. Makanya para ulama kita mengatakan, menjaga niat itu lebih berat daripada beramal. Menjaga niat itu lebih berat daripada beramal. Haji berat enggak? Berat. Keluar duit banyak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak, meninggalkan istri, berat. Lebih berat menjaga apa? Niat. Ya. Lebih sulit menjaga niat. Wah Ustaz, memang sulit. Sulit. Tapi jangan putus asa. Makanya ada seorang ulama yang menyampaikan nasihat sebagaimana dinukil dalam kitab Wafayatul A'yan. Kata beliau, siru ilallahi urjan wa makasir. Ini sering disetel di radio Insani. Ya. Siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah kalian menuju kepada ridho Allah, sekalipun dalam keadaan kaki kalian pincang, atau sekalipun kaki kalian sedang patah. Teruslah berjalan. Berjuanglah terus. Titilah jalan Allah sekalipun kakimu itu sedang pincang atau patah sekalipun. Kenapa? Fa inna intidhara sihhati batalah. Karena kalau nunggu sehat, berjalannya nunggu apa? Sehat. Itu sama saja nganggur. Sama saja apa? Nganggur. Ustaz, kata dokter suruh istirahat Ustaz. Ini bukan maksudnya. Ini bukan lagi bicara tentang apa namanya? Tentang patah tulang beneran, bukan. Ini ulama ini sedang memberikan apa? Sedang memberikan permisalan, ya, perumpamaan bahwa ketika kita beramal itu di sana sini banyak kekurangan. Mungkin di sana niatnya belum 100% ikhlas. Mungkin di sana masih agak ria, mungkin di sini masih pengen pujian orang. Jangan berhenti dengan alasan, lah saya masih ria. Ustaz saya sholatnya ria, Ustaz besok nggak usah sholat aja. Waduh, tambah parah itu namanya. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Berjuang, melawan godaan setan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama akan memberikan pahala double buat mereka yang beramal dan dia di dalam amalnya berjuang untuk memperbaiki niatnya. Karena dia dapat pahala amalan dan dapat pahala perjuangan dia di dalam mengusir setan. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Semata-mata karena mengharapkan wajah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi syarat tersebut. Terakhir pengumuman tadi sudah disampaikan, sekedar mengingatkan pengajian umum yang insyaallah akan kami sampaikan di Masjid Agung An-Nur Kauman Banjarnegara. Masjid apa? An-Nur Kauman Banjarnegara, insyaallah pada hari Ahad besok ini, pada 4 Rabiul Awal atau yang bertepatan dengan 4 Desember insyaallah jam 9 pagi sampai selesai. Temanya tadi sudah diumumkan, Sang Idola Sempurna. Apa temanya? Sang Idola Sempurna. Nek golet idola gue aja tanggung-tanggung. Carilah idola yang sempurna. Jangan cari idola yang setengah-setengah. Itu kira-kira tema yang akan kami sampaikan. Ustaz, jauh Ustaz Banjar. Aduh sepira. Ya. Para ulama kita dahulu ketika mencari ilmu, mereka itu bukan hanya puluhan kilometer, tapi apa? Ratusan ribuan kilometer. Jalan kaki. Nyeker. Nah, tambahi. Bukan hanya jalan, nyeker mereka. Jenengan ke Banjar pakai apa? Minimal pit.
Saya pikir nggak ada. Rata-rata sudah pakai apa? Motor, mobil. Monggo kita hadiri majelis ilmu tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.